Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Kamis 3 Desember tahun 2020 miladiah bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjo Boko, Kecamatan Parangloy, kilometer 46, Kabupaten Goa. Saya ingin berbagi pesan-pesan kebaikan kepada ma'asyiral muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan kisah yang ditulis di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 63, yaitu kisah tentang seorang penduduk Sirash ahli wirid yang kisahnya sebagai berikut. Seorang laki-laki dari penduduk Sirash bermimpi bertemu dengan temannya yang bernama Ahmad bin Mansur yang mengenakan perhiasan di kepalanya bermahkota yang penuh dengan permata. Lalu penduduk Sirash itu bertanya, apa yang dilakukan Allah sebagai balasanmu? Ahmad bin Mansur menjawab, Allah mengampuni dosaku, memuliakan aku, memberikan mahkota kepadaku, dan memasukkan aku ke dalam surga. Lalu ditanyakan lagi, engkau memperoleh derajat sedemikian rupa ini dengan amal perbuatan apakah gerangan? Ahmad bin Mansur menjawab, lantaran aku membaca salawat yang banyak. Sebagian orang ahli wirid mempunyai wiridan tentang jumlah salawat yang harus dibaca pada tiap-tiap harinya. Ketika hendak tidur, pada suatu hari ketika ia tertidur, ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, sehingga keadaan di dalam rumah menjadi terang benderang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah ke sini mulut yang banyak membaca salawat. Aku akan menciumnya. Lantas orang tersebut merasa malu. Lalu pipinya dipalingkan dan Nabi pun mencium mulutnya. Setelah terbangun, tiba-tiba seluruh ruangan berbau harum seperti harum misik minyak kasturi, dan bau kasturi itu masih membekas di pipiku hingga 8 hari lamanya. Demikian kisah tentang seorang ahli wirid yang rajin membaca salawat yang banyak. Dan demikianlah dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hasim. Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang paling bakhil? Para sahabat berkata, baiklah, wahai Rasulullah, yaitu orang yang namaku disebut di hadapannya, lantas dia tidak membaca salawat kepadaku. Itulah orang yang paling bakhil. Disebutkan juga, barang siapa yang menulis salawat pada suatu kitab, maka para malaikat akan memintakan ampun padanya selama namaku tertulis dalam kitab tersebut. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, demikianlah faedah membaca salawat sehingga menjadi hadiah buat seseorang
di surga dengan diberikan mahkota, diampuni dosanya, dan tentu saja mendapat kemuliaan dari Allah Tabaraka Jalal wal Ikram. Abul Hasan Al-Bakhri berkata, bagi seseorang yang dianjurkan agar tidak kurang dari 500 salawat pada tiap harinya, meskipun dengan bacaan salawat yang kalimatnya paling pendek. Sedang dalam kitab Kutul Qulub, Abu Talib Al-Makki berkata, bagi seseorang dianjurkan tidak kurang dari 300 bacaan salawat setiap harinya. Al-Fakir Samiun Ahmad membagikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.